Oke, ya baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya terkait tentang ring of motion, ya, yaitu bagaimana kita melatih gerak pasien. Indikasinya udah jelas ya, pasien yang kira dari mama sama pasien yang sudah post penyakit seperti stroke, yang istilahnya memiliki kelumpuhan misalnya, yaitu butuh latihan yang dikatakan itu adalah ring of motion ya. Jadi yang jelas di sini ada beberapa fase. Fase yang pertama itu fase pengenalan. Nanti ada namanya kita fase perkenalan dulu dengan pasien, kontrak dan sebagainya. Fase kedua fase tindakan. Fase terakhir itu fase terminasi atau evaluasi. Ya, oke ya, kita langsung ke fase yang mana ya, atau pre-nya seperti apa. Jadi kita harus memastikan ini pasien ini benar, ini sudah pasien kita. Ya, itu yang paling penting ya. Jadi kita tanyakan identitas dan sebagainya. Ya, yuk kita mulai. Misalnya kita praktekkan ke pasien. Baik, assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Oke, Pak, di sini perkenalkan Pak, nama saya Nurse Alvin Pak. Yang di sini saya bertugas perawat pagi yang nanti akan mendampingi Bapak sampai siang nanti. Ya, jadi di sini sebelum saya melakukan tindakan Pak, izinkan saya untuk memastikan Pak, boleh menyebutkan namanya Bapak siapa? Pak Yudi. Pak Yudi, oke Pak Yudi, lahirnya tanggal berapa Pak Yudi? Tanggal 11. Tanggal 11. 11 bulan apa Pak Yudi? Bulan 11. Berarti usianya berapa sekarang? 33. Usia 33 Pak Yudi. Oke. Oke Pak Yudi, di sini kita akan melakukan ini ya Pak Yudi ya, gerakan ya, latihan gerakan. Jadi kalau Pak Yudi ini tahunya nanti seperti Pak Yudi. Hanya di sini kan Pak Yudi ada kelemahan nih bagian atas dan bawah, nanti akan saya bantu Pak Yudi. Kurang lebih waktunya maksimal 15 menit ya. Jadi mohon kerjasamanya Pak Yudi ya. Oke, terima kasih. Ya, itu kurang lebih itu fase persiapan. Yang mana nanti kita juga akan menyiapkan perlengkapannya sesuai yang ada di buku yang sudah teman-teman baca. Ya, jadi untuk melengkapi saja nanti persiapan kurang lebih sama. Yang ada di buku nanti seperti apa alat-alatnya, seperti lotion, handuk dan sebagainya. Semisal dibutuhkan. Kalau misalnya tidak dibutuhkan ya langsung saja melakukan tindakan. Ya, seperti menggerak-gerakkan. Oke, yang pertama terkait ring of motion, yaitu kita memfleksikan bahu. Ya, jadi bahu tuh ini ya, bahu ya. Jadi bahu nanti difleksi ekstensikan. Jadi di sini difleksikan ke atas, ya. Nah, terus diekstensikan. Nah, seperti ini ya. Jadi simpelnya ke atas, ke bawah. Ya, jadi itu simpelnya dari fleksi dan ekstensi bahu. Dilakukan berapa kali? Bisa 3, bisa 7 sesuai dengan indikasi. Sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Ya, jadi boleh ya minimal 3, maksimal 7 atau 8 boleh. Tergantung kalau pasiennya sudah merasa kesakitan, jangan diteruskan. Ya, itu yang pertama ya, fleksi bahu. Nah, setelah itu nanti ada namanya abduksi dan abduksi. Ya, jadi abduksi dan abduksi bahu yaitu abduksi jauh ya, jadi bahunya dijauhkan ya. Nah, terus didekatkan lagi. Ya, jadi abduksi ya. Menjauhi, mendekati. Berapa kali sama? 3 sampai bisa 5, bisa 8 sesuai dengan indikasi berarti ya setelah itu ya. Terus setelah itu rotasi ya. Rotasi ini diputar bahu. Nah, jadi kalau kalian melihat di bahunya diputar. Internal ke dalam, eksternal ke luar. Itu ya. Jadi kalau kita ke baunya pasien, kita pegang ya. Terus kita putar ya. Internal ke dalam ya, eksternal ke luar ya. Itu ya, jadi rotasi internal ke dalam, eksternal ke luar ya. Berapa kali sama? Ya, minimal 3, maksimal 8 boleh sesuai dengan indikasi dari pasien. Kalau pasien kesakitan, stop, jangan diteruskan. Itu ya, intinya dari pasien nanti. Oke. Itu rotasi ya. Setelah itu kita lanjut ke penyilangan abduksi bahu. Ya, jadi disilang. Ya, ini kalau kalian lihat saya gampangnya disilang gitu. Ya. Jadi penyilangan abduksi bahu di sini ya disilang dulu ya. Nah, luruskan. Nah, diluruskan disilang. Nah, ini dilakukan berlawanan juga boleh. Ya, saya contohkan sisi sebelah kanan saya. Nanti sisi sebelah kiri juga bisa dilakukan dengan teknik yang sama. Ya, jadi nggak masalah nanti ya. Jadi penyilangan abduksi bahu. Ya, jadi disilang.
diluruskan terus disiram. Nah, ini jelas ada tumpuan ditekuk dalam sini ya, dalam bukan tumit apa, siku. Ya, sikunya ditekuk. Ya. Habis itu kita supinasi pronasi lengan. Ya, jadi lengannya di sini ya, diluruskan gini supinasi. Jadi intinya gini ya, supinasi pronasi. Jadi sama tumpuannya di sini. Ya. Jadi sini ya, supinasi pronasi. Supinasi pronasi. Berapa kali sama? 3-8 boleh. Ya, yang penting dilihat dari kondisi pasien. Dan sesekali jangan lupa ditanyakan pasien. Ya, misalnya, Pak, merasa sakit atau tidak, Pak? Enggak. Ya. Jadi sering diajak komunikasi juga boleh. Nah, ini kan saya video call kan ya, kalau saya komunikasi terus-terusan nanti saya nggak bisa video call kan ya. Jadi intinya sering diajak komunikasi. Ya, tapi jangan satu tindakan ngomong, malah nggak selesai nanti. Ya, jadi fokus ke tindakannya terlebih dahulu ya. Setelah itu kita turun ya, habis fokus ke siku, kita ke pergelangan. Ya, jadi ada namanya fleksi dan ekstensi ya di dalam pergelangan itu ya. Nah, jadi kita ginikan ya ke bawah, itu ya. Nah, jadi ekstensi ya, fleksi ekstensi. Ya, jadi ini bisa dalamnya juga bisa. Ya. Jadi dorong ya seperti itu ya, fleksi ekstensi ya untuk pergelangan. Nah, tadi kan sudah bahu, siku, sekarang pergelangan. Ya berapa kali sama ya, berapa kalinya itu ya untuk pergelangan sekarang ya. Terus selanjutnya ke jari-jari ya. Jadi jari-jari di sini ya sama ya, kita fokus ke fleksi ekstensi jari ya. Suruh tekuk gini, gegem, terus dilebarkan ya, ditekuk gegem, dilebarkan. Setelah jari-jari sudah, kita ke jari sama dari dalam luar gitu ya. Terus yang terakhir jarinya dirotasikan dulu. Nah, jadi rotasi internal, rotasi eksternal, rotasi internal, rotasi eksternal. Itu ya, itu untuk yang bagian tangan. Ya, jadi setelah tangan selesai, bergantilah ke tangan sebelahnya. Ya, itu ya. Jadi mekanisme seperti itu. Hanya karena di sini sudah, saya rasa sama ya. Kita lanjut ke kaki dulu ya. Permisi ya Pak, saya buka selimutnya ya Pak ya. Oke, pastikan nanti ini ya, pastinya tetap nyaman ya. Kita selimutnya dipastikan ini ya. Terus kita akan ke kaki sekarang. Sama ya, ada fleksi ekstensi, ada fleksi dan aduksi. Ya, yang pertama fleksi ekstensi panggul. Ya, daerah sini atas dulu ya, belum siku kita ke atas ya. Jadi namanya ini ya. Ekstensi. Ini ditekuk dulu, terus didorong, ekstensi. Itu bolak-balik dilakukan 3 sampai 8 kali. Ya, terkait di daerah panggul di sini ya. Setelah fleksi ekstensi panggul, setelah itu kita ini ya, kita fokus ke ini rotasi. Ya, rotasi di sini sama ya, rotasinya itu kalau tangan ya tangannya diputar, kalau kaki sama kakinya diputar. Kaki sama tetap diangkat, ya. Tetap lurus diangkat, kita putar. Putarnya gimana? Pelan-pelan saja ya. Ini di panggul sini pastikan ya, terus habis itu diputar internal ya. Rotasi internal 3 kali, berarti eksternal. Nah, itu ya rotasi internal. Nah, itu dilakukan 3 kali. Itu terkait rotasi ya. Setelah panggul sudah, sekarang abduksi dan adduksi. Ya. Panggul tetap dipanggul sekarang di bagian bawah. Jadi abduksi kita rapatkan ini, abduksi kita jauhkan. Abduksi kita rapatkan, adduksi kita jauhkan. Di abduksi, adduksi. Ya, ini bolak-balik ya, bisa 3 atau maksimal 8 kali. Ya. Jadi bergantung nanti ya, indikasinya seperti apa. Setelah itu kita ke ini ya, pergelangan kaki. Jadi pergelangan kaki di sini ada dorsal dan plantar. Ya. Di dorsal seperti apa? Kita lihat ya. Di ini ya pergelangan dorsal, plantar. Dorsal, jadi dorsal tekan ke arah atas, tekan ke bawah. Ya. Berapa kali sama? Sama kali mau sampaikan indikasi dari sini. Pasien ya. Setelah itu ada eversi dan inversi kaki, masuk di kaki ya. Eversi dan inversi.
Di sini bedanya kalau eversi, ya itu keluar, inversi ke dalam. Ya, jadi ini ya, saya anggap kaki ya, inversi. Ya. Saya anggap ya memang kaki ya, gitu ya. Inversi ke dalam, kita tekan ke dalam. Inversi keluar, inversi ke dalam, inversi keluar. Nah, jadi ini ya, keluar dalam, ini ya. Berapa kali, setelah 8 kali. Setelah itu kita ini ya, ke jari-jari ya. Jadi ada versi dan versi sama, ya. Kita angkat sini ya. Dan versi. Kalau tadi kan ininya ya tentu. Nah, sekarang fokus jari-jari. Ya, jadi bolak-balik dilakukan terkait jari-jari. Ya, itu kurang lebih terkait range of motion ya, dari atas sampai ke kaki. Ya, nanti dilakukan ke sebelahnya juga. Ya, kanan sini kakinya kisnya pasien stroke ada kelemahan di bagian kanan, dilakukan sebelah kanan. Semuanya diperlukan, tidak ada masalah terkait ini ya. Ini fase tindakan sudah kita masuk fase terakhir yaitu fase terminasi. Kita akhiri ke pasiennya seperti apa. Nah, jadi kita tanyakan ke pasiennya, ya, bagaimana rasanya, pendapat dan sebagainya itu sebagai fase terminasi. Kita evaluasi dan kita reschedule ulang jadwal kalau misalnya akan melakukan tindakan. Ya, kita contohkan saja di sini ya. Terima kasih Pak Yudi. Bagaimana tadi ketika ini dilakukan tindakan, ada yang merasa sakit atau tidak Pak Yudi? Tidak ada ya Pak Yudi ya. Terima kasih ya sudah kooperatif ya untuk mengikuti tindakan ya. Di sini saya rasa tindakannya sudah selesai ya Pak Yudi ya. Jadi nanti Pak Yudi cukup tetap tirak dari seperti ini dan nanti insya Allah saya akan kembali lagi untuk cek kondisinya Pak Yudi kurang lebih 1 jam lah ya untuk kita observasi apa ada keluhan lain atau tidak. Gitu ya Pak Yudi ya, Pak Yudi ya. Dan pastikan juga nanti setelah kita ini ya terminasi Pak Yudi ya, kita pastikan kita rapikan lagi. Ya, rapikan terkait contoh ya yang simpel ini adalah selimutnya. Ya, dirapikan terus alat-alat kita singkirkan. Itu ya, itu yang paling penting terkait ini terminasi. Ya, setelah itu kita akhiri ya, setelahnya sudah kita akhiri, kita evaluasi ya. Ini ya ke pasien ya. Jadi itu kurang lebih terkait mekanisme range of motion ya, motion kepada pasien yang tidak terutama penyakit ini ya stroke dan sebagainya. Oke, saya rasa cukup ya terkait range of motion dan nanti mungkin bisa diakhiri kalau misalnya ada pertanyaan dan sebagainya nanti bisa langsung menghubungi saya secara langsung terkait mekanisme range of motion. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan. Terima kasih saya.